Saat ini kami sudah siap untuk melaporkan jalannya perlombaan lomba pacuan kuda memperebutkan Piala Presiden Soeharto. Dan saudara penonton, saat ini saya didampingi oleh seorang pemerhati olahraga berkuda yang tentunya tidak asing lagi bagi Anda sekalian, Bung Datu. Selamat siang, Bung Datu. Selamat siang. Ya, tentunya acara yang sangat bergengsi ini dinanti-nantikan oleh para penonton. Dan Pak Datu, kita tahu sebelum kita melaporkan nanti seri ke-5, telah berlangsung sebelumnya beberapa seri. Mungkin Pak Datu bisa memberikan gambaran mengenai para pemenang. Ya, terima kasih Bung Agus. Di samping 4 pacuan utama pada hari ini, final seri 1 Soeharto Cup atau lebih lazim disebut derby, ya, diadakan juga 5 pacuan ekstra. Tadi telah kita ikuti 4 pacuan ekstra, yaitu race pertama adalah pacuan untuk kuda-kuda yang pada waktu penyisian tidak ikut lolos ke dalam babak final, dan race pertama tadi dimenangkan oleh kuda Pasopati Jatim. ya. Kemudian race kedua diikuti oleh kuda-kuda dari kelas C dengan jarak 1400, dan race ini dimenangkan oleh kuda Tiffany. Ya. Kemudian pada race ketiga itu adalah pacuan kuda-kuda thoroughbred kelahiran Indonesia, dan barangkali ini agak baru bagi para pemirsa. Diikuti oleh 4 ekor kuda, tapi hanya 2 ekor yang memasuki finish karena satu dan lain hal barangkali yang 2 ekor tertinggal. Dimenangkan oleh kuda Gold Velvet. Kemudian pacuan keempat itu diikuti oleh 11 ekor kuda, terdiri dari kuda-kuda kelas A, dan pacuan ini dimenangkan oleh kuda Titik Berlian dari Sulawesi Utara. Dan juga race kelima adalah race utama pertama yang di dalam pacuan Kejurnas seri 1 ini termasuk pacuan yang poinnya atau angkanya dihitung. Dan seperti kita lihat di layar televisi, itu adalah kuda pemenang pertama race kelima ini, kuda kelas 2 tahun dengan tinggi sampai dengan 150,9 cm, dimenangkan oleh kuda Makapetor dari Sulawesi Utara. Kemudian pemenang pertamanya adalah kuda Arya Misoni dari Nusa Tenggara Timur. Namun untuk lebih jelasnya barangkali akan kita bacakan setelah hasil dari tim steward atau tim juri yang berada di tingkat atas memberikan laporan lengkapnya. Saya kira itu untuk sementara, Bung Agus. Ya, tentunya beberapa saat mendatang nanti kita akan menyaksikan pertarungan derby memperebutkan Piala Presiden Soeharto, Pak Datu. Dan barangkali ada semacam gambaran, karena bagaimanapun masyarakat penggemar olahraga berkuda di tanah air ingin memperoleh gambaran mengenai arti dari pertarungan derby itu sendiri. Ya, seperti lazimnya setiap tahun kita adakan, pertandingan derby ini adalah pacuan yang hanya 1 kali dapat diikuti oleh kuda-kuda selama hidupnya. Ya. Dan pada saat mereka berumur 3 tahun atau akan mencapai umur 4 tahun. Umur kuda kita hitung mulainya itu tanggal 1 Agustus. Sehingga itu sebabnya kita mengadakan pacuan derby ini adalah pada akhir-akhir bulan Juli, sehingga pada waktu itu umur kuda itu berada pada akhir umur 3 tahunnya. Ya. Sebab kalau dia sudah berumur 4 tahun, dia tidak berhak lagi untuk mengikuti pacuan derby. Dan karena sedemikian banyaknya kuda-kuda yang ikut serta dalam pacuan derby ini hasil dari perkawinan silang
antara kuda-kuda poni Indonesia dengan kuda-kuda thoroughbred bantuan presiden dari Australia, maka pengurus besar Pordasi memberi kesempatan kepada kuda-kuda yang tingginya sampai dengan 150,9 cm untuk bertanding antara mereka dengan mereka. Sebab kuda-kuda derby ini pada umumnya tingginya di atas 155 cm. Jadi kalau kuda-kuda yang di bawah ketinggian itu, kemungkinan dia untuk menang tentunya lebih kecil. Dan pacuan ini diberi nama Piala Remaja, di mana sebenarnya kualitas dari kuda-kuda ini tidak jauh berbeda, hanya kemungkinan waktu tempuhnya itu lebih sedikit lama. Namun keinginan para peternak untuk membuat atau beternak kuda-kuda ini tidak terlepas dari apa yang selama ini katakanlah mereka lakukan selama 4 tahun. Karena untuk menciptakan seekor kuda derby itu diperlukan ketekunan dan juga beberapa faktor seperti darah atau keturunan, kemudian perawatan, kemudian latihan, sehingga dia bisa mencapai prestasi puncak pada saat diperlukan. Namun tentunya tidak semua peternak kita mempunyai kemampuan yang sama. Jadi barangkali keturunannya bagus, kemudian perawatannya bagus, makanannya bagus, tapi karena satu dan lain hal tinggi kuda itu tidak mencukupi untuk ikut derby. Jadi itu sebabnya kuda derby ini terbagi atas dua, namun tidak mengurangi arti sebenarnya dari pacuan derby itu sendiri. Dan sebelum itu, setelah mereka atau sebelum mereka berumur 3 tahun, diadakanlah pacuan kelas 2 tahun. Sebenarnya persis seperti pacuan derby dengan pacuan remaja, namun waktu mereka masih berumur 2 tahun. Sehingga nanti pada waktu mereka akan berpacu di derby, mereka telah terbiasa untuk melakukan pacuan-pacuan klasik yang kita sebut di Indonesia ini klasik, ataupun pacuan-pacuan bergengsi lah istilahnya. Dan menarik sekali Pak Ratu. Mungkin sebelum kita ke race ke-8 nanti untuk pertandingan derby, kita akan menyaksikan race ke-6 ya Pak Ratu ya. Kelas 2 tahun terbuka untuk jarak 1.200 meter, memperebutkan hadiah total Rp2.500.000. Mungkin Pak Ratu ada gambaran mengenai kekuatan dari 12 peserta yang akan tampil di race ke-6. Ya, kuda-kuda kelas 2 tahun terbuka dengan jarak 1.200 meter ini adalah calon-calon dari kuda-kuda yang akan bertanding sebagai kuda derby pada tahun depan. Pada waktu penyisian, mungkin sebagai informasi dapat kita sampaikan di sini, penyisian untuk pacuan yang kita adakan hari ini diikuti oleh 110 ekor kuda. Hari ini kita hanya mempertandingkan 48 ekor terdiri dari 4 race dengan 10 ekor cadangan. Jadi berarti hanya 58 ekor yang memenuhi syarat atau waktu yang ditentukan untuk dapat berpacu pada babak final. Kemudian pada kelas 2 tahun terbuka dengan jarak 1.200 meter ini, yang masuk finish adalah pertama kuda Royal Iver dari DKI. Ini adalah kuda keturunan dari pejantan yang Iver dengan Indayani, dan peternaknya adalah saudara Teni Palandeng. Kemudian yang kedua kuda Putri Jateng, keturunan dari pejantan Cloud Trail dan Dewi Tara. Peternaknya adalah Lala Stable dari Jawa Tengah. Kemudian kuda nomor 3 Lambardo, keturunan dari Go Trail dan Elga, juga dari Jawa Tengah. Peternaknya adalah Bapak Sutomo.
Kemudian kuda keempat itu Megastar dari Jawa Timur, keturunan dari Berkhit dan Glory Queen. Ini peternaknya adalah Surabaya Horse Racing Development. Kuda kelima Putri Perintis, turunan dari Juragan Tanjung Sari. Seperti race pertama yang kita perhatikan tadi, pejantan Juragan Tanjung Sari ini menurunkan banyak sekali kuda-kuda handal. Dengan betina Nona Santi, diternak oleh Perintis Stable dari Jawa Timur. Kemudian High Chief dari Jawa Tengah dengan peternak dari Sukun Stable. Itu adalah keturunan dari Bakti Nusa dan Gold Mine. Nomor 7 kuda dari DKI adalah Loma Linda, kuda keturunan dari pejantan Manguni Makasio dengan betina Noni Sulut. Saya rasa kuda ini diternak di Sulawesi Utara, sekarang dimiliki oleh Trojan Stable yang berkedudukan di DKI. Yang ke-8 juga kuda dari DKI, pemiliknya juga Trojan Stable dengan nama Ratna Ayu. Ini adalah kuda keturunan dari pejantan Igling dan Ratna Juwita. Kuda nomor 9 adalah Seli dari Sulawesi Utara, turunan dari Bakti Nusa dengan betina Salewik Junior. Kuda nomor 10 Ratu Mayangkara, turunan dari Sabil dengan betina Ratu Mandura. Itu kini dimiliki oleh Insinyur Jane dari DKI, dan 11 Putri Ideal, keturunan dari Capricorn dan Putri Singgosari, dimiliki oleh Bintang Timbul Stable. Dan yang terakhir adalah Bintang Raja Wali, keturunan dari pejantan Swanton Prince dan Gadis Ranti. Ini adalah kuda yang diternak di Sumatera Barat, dimiliki oleh saudara Faisal, dan 2 ekor cadangan yaitu Red Ranger dari Nusa Tenggara Timur dan Metro Junior dari Jawa Tengah. Oke, Pak Datu. Saudara penonton, beberapa saat mendatang kita akan mengikuti wawancara bersama rekan Liska Safarayana. Silakan Liska. Selamat siang pemirsa, pada saat ini kami berada di arena pacuan kuda Pulau Mas Jakarta Pusat, maksud kami Jakarta Timur. Dan telah kita ketahui kuda yang bernomor 8 telah memenangkan kejuaraan pada hari ini. Dan untuk itu kita wawancara dengan pemiliknya dan joki juga. Baiklah pemirsa, kita temui beliau-beliau ini. Selamat siang Pak Rafael Karamol. Refli, bukan. Refli Karamoy, ya baik. Selamat siang. Ya. Pak Refli, seperti kita ketahui kuda yang Anda miliki yang sebagai juara pada siang hari ini. Bisa Anda ceritakan bagaimana transportasi kuda ini hadir di arena ini sampai menjadi juara? Kalau pertanyaan pertama mengenai transportasi, jadi kuda itu dikirim ke sini atas hasil dari seleksi Pengda Perdasi Sulawesi Utara. Ada 3 ekor yang dikirim atas nama Pengda Sulawesi Utara, hasil seleksi di sana. Kemudian dengan kapal laut datang ke Pulau Mas ini, waktu kurang lebih 5 hari itu di awal bulan Juni. Jadi kalau sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Lalu berapa kuda yang Anda miliki? Saya di Sulawesi Utara sendiri di Manado itu memiliki 7 ekor kuda. Lalu yang pernah menjadi juara dalam kejuaraan Bordasi ini ada berapa kuda dan berapa kali? Sebelumnya 2 tahun yang lalu itu kawan-kawan di dunia perkudaan juga tahu bahwa sebelumnya 2 tahun yang lalu saya juga pernah memiliki 1 ekor kuda derby race yang paling klasik kalau di dalam pacuan kuda, Robin Hood namanya. Itu 2 tahun yang lalu saya juga pernah ada 1 kuda yang dapat memenangkan kejuaraan itu derby. Lalu dananya berapa rupiah yang Anda harus keluarkan untuk mengurus kudanya sebagai kalau standarnya ada sekitar 300 sampai 400 ribu per ekor. Namun begitu bisa per bulan
bisa lebih dari itu. Seandainya kita harus mengikuti dengan situasi dari kondisi kuda itu sendiri, vitaminnya, makanannya. Kadang-kadang kita sudah tahu baik, tapi kita perlu vitamin, bisa mencapai lebih dari yang saya sebutkan standar tadi. Baiklah Pak Refli, kita beralih kepada pelatihnya. Ya, Pak siapa Pak? Max Dayo. Pak Max ya. Pak Max, bisa menjelaskan bagaimana Anda melatih kuda ini sehingga menjadi juara dan kendala-kendala apa saja yang Anda hadapi pada saat datangnya kuda ini ke Jakarta? Memang kuda ini dulunya kuda saya. Kuda ini lahir di tangan saya. Saya yang kasih ternak. Terus pada bulan Maret tahun kemarin saya jual sama saudara Refli dengan harga ya tidak usah kita bilang ya. Tapi pada waktu itu Refli juga percayakan kepada saya untuk melatih kuda ini, si Makapetor ini. Terus saya bilang oke, kalau dipercaya ya saya latih. Dan saya latih dari umur 1 tahun 10 bulan. Ya, 1 tahun 10 bulan. Setelah dia umur 2 tahun 2 bulan baru kita kasih lari di pacuan Tompasuk nomor 2. Pertama nomor 2. Kedua kali dia menang di 600 meter, ketiga kali menang juga di 1000 meter. Lalu kesulitan-kesulitan apa saja yang Anda hadapi selama melatih kuda-kuda ini? Ya kesulitan-kesulitnya saya kira tidak ada ya, sebab saya sebagai pelatih dan ownernya itu dia kerjasama, begitu juga joki, jadi tidak ada kendala apa-apa. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih. Baiklah pemirsa, kini kita beralih kepada joki sebagai pemenangnya. Bisa tahu Hardi Rory. Pak Hardi Rory. Pak Hardi Rory, seperti tadi kita ketahui Bapak telah menunggang kuda tadi sehingga menjadi juara. Di awalnya bagaimana antisipasi Anda sehingga memenangkan juara ini? Bisa diceritakan dari awal start dari gate atau race gate pertama sampai finish? Waktu start memang saya punya rencana memang begitu, start langsung ke depan karena saya tahu kuda-kuda yang kuda-kuda parnya ini, kuda kuda kuat juga semua, jadi saya harus mencuri begitu terus tidak. Ternyata dari awal sampai finish tetap di depan. Demikian kira-kira kalau saya artikan. Ya. Pemirsa, demikianlah wawancara kami bersama pemenang dan pemilik serta joki dari kuda nomor 8 pemenang dari Sulawesi Utara. Kini kita kembali kepada saudara Agus Liulangnya dan saudara Tosi Santoso di studio. Terima kasih Liska, terima kasih atas wawancaranya yang sangat menarik. Pada itu kita kembali ke race ke-6 yang akan kita saksikan beberapa saat mendatang. Mungkin pada itu bisa melihat beberapa favorit yang dapat kita harapkan untuk atau kita perkirakan untuk dapat menjadi pemenang pada sore hari ini. Ya Bung Agus, pertama-tama tentunya selamat buat saudara Refli Karamoy. Ya. Dan juga kepada para peternak di Pinabetengan Tompasok, Minahasa Sulawesi Utara, karena dengan selesainya race kelima atau race pertama dari pacuan utama Suharto Cup seri 1 ini, Sulawesi Utara telah mengumpulkan 6 poin dalam perebutan kejuaraan nasional seri 1 ini, dan Nusa Tenggara Timur telah mengantongi angka 3. Ya. Kalau ditanyakan siapa pras atau kuda-kuda favorit, Ya. sebenarnya gampang untuk mengatakan Ya. kalau seandainya kita berpatokan kepada katakanlah latihan terakhir hari Ya. Kamis atau hari Jumat. Tetapi seperti yang kita lihat pada race pertama tadi, itu ada 1 ekor kuda favorit yang tidak ikut serta atau di scratch karena tentunya satu dan lain hal. Dan sampai hari Sabtu kemarin, Ya. itu favorit dari kelas yang baru saja kita lihat tadi, Ya. Oke. itu ada pada kuda nomor 4 yaitu Cham dan kuda nomor 3 Brabus. Jadi tidak bisa dipastikan karena dalamnya laut bisa diduga, ya kan, larinya kuda nggak ada yang tahu. Namun tentunya yang penting dalam pacuan kuda ini adalah bagaimana para pelatih kuda tersebut dapat
menempatkan prestasi puncak kuda ini pada saat diperlukan. Pada saatnya. Pada saatnya, ya kan? Ya, tentunya setiap pelatih mempunyai keahlian masing-masing, ya. Dan seperti kalau kita lihat pada pacuan yang akan kita tunggu sebentar ini favorit keras itu berada pada kuda nomor 7 yaitu Loma Linda, dan kuda nomor 9 Sally. Ini kuda ini cepat sekali, boleh dikatakan waktu babak penyisian waktunya paling bagus, ya kan? Tetapi ada hal-hal yang juga mempengaruhi, ya, seperti waktu penyisian dia start dari pintu nomor berapa, starting gate nomor berapa, kemudian cuacanya bagaimana, ya. Jadi banyak hal-hal yang masih mempengaruhi. Yang jelas setiap kuda dari 12 ekor kuda yang ikut final ini mempunyai kesempatan yang sama untuk menang. Tentunya di samping keturunan yang bagus, perawatan selama ini, latihan yang sangat disiplin, juga nasib baik dari pemilik, pelatih, dan joki, serta kerjasama joki dengan kuda sewaktu pacuan. Itulah saya rasa Bung Agus. Ya, benar sekali Pak Ratu. Barangkali selain melihat kuda yang sangat berperan dalam setiap perlombaan, mungkin kita juga perlu melihat peran joki dalam hal ini. Barangkali Pak Ratu sebagai seorang pemerhati yang mengenal seluk-beluk olahraga berkuda dapat menjelaskan kira-kira sejauh mana peran joki dalam memenangkan setiap perlombaan. Peran joki ini adalah puncak dari apa yang ditunggu, ya, karena sekitar 1,5 menit atau ya katakanlah 1 menit lebih sekian detik itu berada di tangan joki, dan biasanya joki yang naik kuda tersebut adalah joki yang selama ini melatih. Tapi tidak jarang juga pada saat-saat terakhir itu dipakai joki lain atau dinaiki oleh joki lain karena satu dan lain hal. Misalnya joki yang selalu melatihnya beratnya tidak sesuai, ya kan? Lalu terpaksa pakai joki yang lain. Nah, pada joki-joki yang mempunyai disiplin tinggi, ya kan, dia jaga berat badannya, dia latih kudanya itu dengan disiplin yang tinggi. Biasanya prosentase menang bagi kuda-kuda itu lebih besar. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, saya menganggap joki ini adalah satu profesi yang profesional, ya. Dia disuruh naik kuda manapun, milik siapapun, tentunya tidak ada istilah untuk kalah. Maunya tentu menang, karena memang hidupnya di situ. Jadi tinggal lagi bagaimana instruksi dari trainer atau owner yang barangkali ya satu dan lain hal lebih mengerti sifat-sifat dan kemauan kuda yang dia punya. Ya, dengan kata lain peran joki dalam hal ini boleh dikatakan begitu dominan, ya Pak Ratu, ya. Mungkin masyarakat atau penonton di rumah ingin tahu apakah untuk menjadi seorang joki yang baik ada pendidikan tersendiri atau hanya berdasarkan pengalaman untuk mengikuti perlombaan dari satu event ke event yang lain. Mungkin Pak Ratu bisa memberikan semacam komentar mengenai hal ini. Sejauh pengetahuan saya, joki-joki yang berada di Pulau Mas atau yang bertanding di Pulau Mas saat ini sebagian besar datang dari Sulawesi Utara. Tidak ada sekolah khusus. Yang ada itu karena kebanyakan keluarga di Sulawesi Utara itu punya kuda. Mulai dari kecil barangkali dia ikut orang tuanya, pegang-pegang tali kuda, bawa ke kebun. Kemudian sore suruh bawa lagi, tarik-tarik kudanya masuk kandang. Lama-lama dia mulai berani, dia mulai naik tanpa sadel, ya kan? Dan akhirnya dia bisa mengendarai kuda itu. Dan ya lama-lama tentunya dia ikut pacu. Jadi di Indonesia yang khusus untuk sekolah joki belum ada.
Dan saya rasa juga sekolah khusus untuk joki di luar negeri juga sejauh pengetahuan saya belum pernah dengar. Yang ada itu barangkali penataran bagaimana membina seorang joki, katakanlah misalnya naiknya kurang bagus, tangannya kurang kerja, kakinya kurang kerja. Ini ada memang. Itu ada instruktur yang memberitahu itu. Tapi sekolah khusus sejauh pengetahuan saya nggak ada. Oh ya, semacam coaching klinik barangkali. Coaching klinik. Gitu ya. Ya, pada waktu kita kembali ke race ke-6 yang akan kita saksikan beberapa saat lagi. Beberapa waktu lalu kita mengenal nama Royal Ivor, kemudian High Chief. Mungkin pada itu bisa menjelaskan kepada penonton mengenai sosok dari kuda-kuda ini yang kita tahu sangat kita favoritkan untuk dapat memenangkan lomba sore hari ini. Ya, kalau boleh saya mengomentari ya, kuda Royal Ivor ini adalah keturunan dari pejantan Young Ivor. Young Ivor ini adalah saudara-saudara dari beberapa pejantan yang berada di Australia yang telah banyak menurunkan kuda-kuda handal. Jadi ini cucu dari Sir Ivor dia, kalau saya tidak salah ya. Kuda ini mempunyai sifat sendiri, punya mentalitas sendiri. Dia adalah kuda jarak menengah ke atas. Jadi kalau sekarang dia berlari dengan jarak 1.200, menurut perkiraan saya masih terlalu pendek buat dia. Karena kuda-kuda ini yang biasanya dilakukan adalah 1.600 ke atas. Ya. Kuda nomor 2 Putri Jateng adalah anak Cloud Trail. Kuda ini pun sebenarnya kuda-kuda jarak menengah, 1.400 sampai 1.600. Jadi kuda-kuda yang bukan untuk speed. Yang saya lihat di sini adalah kuda yang untuk speed, adalah kuda nomor 5. Iya. Anak dari Juragan Tanjung Sari. Anak-anak Juragan Tanjung Sari ini semua mempunyai speed yang tinggi. Speed ya. Seperti kita lihat tadi, salah satunya adalah Angka Petor yang telah menggunakan race sebelum ini. Dan juga pejantan atau anak-anak dari pejantan Manguni Makassar. Ini adalah kuda-kuda yang memang punya speed tinggi sekali. Ya. Ada satu ekor kuda di sini yang diternak di daerah Sumatera Barat, yaitu Bintang Raja Wali, anak dari Swanton Prince. Kalau kita ingat, ada seekor kuda dari Sumatera Barat, anak Swanton Prince, yang belum pernah terkalahkan di kelas dia. Tapi hanya seekor itu. Anak Swanton Prince, yaitu Big Ben. Anak Swanton Prince yang jarang sekali dia kalah, mulai dari jarak 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.600. Tapi dari anak Swanton Prince dari betina yang lain itu tidak sama dengan kuda Big Ben tadi. Nah, apakah ini pengaruh makanan atau apakah mungkin karena pengaruh keturunan, ya kan? Bisa saja darah ibunya beda, ya kan? Yang kuda yang sampai saat ini baru pertama kali barangkali ada di Pulau Mas, Ya. adalah Ya, pada itu kita saksikan race ke-6 ya. ya, Sesaat lagi akan berlangsung, sementara para kuda baru saja lepas dari start ya pada itu ya. ya. Kita lihat dari belakang, sekarang dari depan kita lihat kuda nomor 12 dengan selempang merah memimpin di depan, Ya. diikuti oleh kuda nomor 4 Megastar. Kuda nomor 12 Bintang Raja Wali ini seperti saya katakan tadi anak Swanton Prince. Ya, ketat sekali ya. Ya, akan kita lihat apakah memang daya tahan anak-anak Swanton Prince ini dapat diuji di Pulau Mas.
jokinya Saudara Suwarno, joki yang cukup berpengalaman, dan sekarang kita sampai pada tikungan terakhir 400 meter terakhir. Kita lihat Megastar mencoba untuk maju ke depan, dan kuda Bintang Raja Wali telah mulai dipukul. Ya, 200 meter terakhir. Sekarang kita lihat dari kamera yang berada di finish. Nah, kita lihat ternyata kuda nomor 10 Ratu Mayangkara ya Pak Ratu ya. Mayangkara ya. Ratu Mayangkara. Ratu Mayangkara yang mencapai finish lebih dulu. Ternyata saudara penonton yang tampil sebagai pemenang adalah kuda Ratu Mayangkara. Pak Ratu, sebetulnya kita kurang melihat tadi posisi dari Ratu Mayangkara ini. Ternyata dia mampu melejit ke depan. Ya, kalau kita barangkali akan melihat tayangan ulang ya nanti sebentar ya. Itu yang berada di depan ini kita lihat adalah Ratu Mayangkara dengan Bintang Raja Wali diikuti oleh Megastar. Ya. Ya, 3 ekor yang pertama. Tapi waktu masuk finish kita lihat kuda Bintang Raja Wali agak keteteran di belakangnya. Ini 400 meter terakhir. Kita lihat Megastar telah menyodok ke depan. Di sebelah luar kita masih lihat Bintang Raja Wali dengan topi biru mudanya. Satu manuver yang baik sekali Ya, Pak Ratu ya. nah ini kita lihat di sebelah dalam ada Ratu Mayangkara dengan joki Willy Mewengkang. Ya. Joki yang cukup berpengalaman, telah pernah bertanding di atau memacu kudanya di Australia dan Jepang ya. Ya. Kalau saya tidak salah. Posisi Ratu Mayangkara yang menarik tadi pada waktu kita lihat dia mampu memimpin sejak start ya. Ini satu kesulitan tersendiri terutama bagi kuda-kuda barangkali yang belum memiliki pengalaman. Mungkin Pak Ratu punya komentar lain. Ya, karena 4 race utama hari ini adalah pacuan kontingen ya. Ya. Jadi barangkali perasaan individu untuk sementara waktu terpaksa harus ditinggalkan. Jadi tentunya kontingen dari DKI ini mempunyai strategi khusus karena seperti kita lihat juga banyak kuda-kuda lain dari Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang cukup kencang ya. Nah, inilah barangkali sebab setahu saya kuda Ratu Mayangkara ini sewaktu penyisian dia memang mempunyai waktu yang sangat tajam. Saya rasa paling tajam di kelasnya. Namun sewaktu dia keluar dari gate bergandeng dengan kuda Bintang Raja Wali yang juga dari 12 itu kuda Bintang Raja Wali sewaktu dia masuk penyisian waktunya paling minim atau katakanlah pada batas ya. Pada batas. Dan kenapa sekarang dia berlari di belakang Ratu Mayangkara ya tentunya itu barangkali termasuk taktik atau strategi dari pimpinan kontingen DKI Jaya. Kita saksikan ini Pak Ratu sang pemenang ya. Ratu Mayangkara ya Pak Ratu. Ya, selamat untuk pemiliknya, Saudara Insinyur dan juga kepada peternaknya. Peternaknya adalah seorang ibu yang sudah sangat kita kenal di dunia perkudaan ini, itu adalah Ibu Suwarjono. Dan seperti saya katakan tadi, pejantannya adalah pejantan yang sangat handal. Dan ini adalah, saya rasa ini adalah kuda pertama yang turun untuk ikut pacuan 2 tahun
terbuka. Ya. Itu Sabil dengan induk Ratu Mandura. Induk Ratu Mandura ini juga sudah pernah melahirkan kuda yang menang derby kalau saya tidak salah tahun 93. Ya. Saya lupa namanya. Bisa lihat Ya. Dan saudara penonton, beberapa saat lagi kita akan menyaksikan penyerahan piala kepada pemenang untuk race ke-6. Kembali sebuah adegan lambat saat-saat atau detik-detik menjelang Atu Mayangkara memasuki garis finish ya Pak Datu ya. Ya. Kalau menurut pengamatan saya, kuda ini berlari belum dengan seluruh kecepatan atau kemampuan yang ada. Ya. Ya. Karena barangkali dia menganggap sudah jauh di depan dan apa namanya, Ya. tidak perlu memaksa ataupun memacu kuda-kudanya lebih cepat yang barangkali dapat mendatangkan cedera bagi kuda ini. Ya, Pak Datu, kita akan menyaksikan penyerahan piala kepada pemenang ya Pak Datu ya. Ya. Saudara penonton, setelah kita menyaksikan race ke-6 tadi, kita akan segera menyaksikan race ke-7 untuk memperebutkan piala remaja kelas 3 tahun. Hadiah total Rp3.500.000 untuk jarak 1.400 meter. Diikuti 12 ekor kuda. Dapat kami sampaikan para peserta untuk race ke-7 Pak Datu, mungkin sambil menunggu acara penyerahan piala kepada pemenang, dapat kita informasikan kepada para penonton untuk race ke-7 Pak Datu ya. 12 ekor kuda kita tahu akan tampil untuk jarak 1.400 meter Pak Datu. Ya, kuda atau pacuan ke-7 ini adalah pacuan piala remaja kelas 3 tahun tinggi sampai dengan 150,9 cm. Atau dulu pernah kita katakan ini adalah sebagai derby kecil, ya kan? Atau kuda-kuda yang tidak mendapat tempat untuk pacuan di kelas derby besarnya. Race ini diikuti oleh, pertama adalah kuda newcomer dari Sulawesi Utara, keturunan Manguni Makasio dengan Brilliant Putri. Ya. Dengan joki Jamie Roaring, pelatihnya saudara D. Lontong. Pemiliknya saat ini adalah Stephen Sufit, sarjana hukum. Kuda ini diternak di Sulawesi Utara. Kemudian kuda nomor 2, Putri Gita dari Sulawesi Utara, keturunan Manguni Makasio dengan Manis Talikuran. Jokinya adalah Roy Kesonda dengan pelatih Hengki Tungka atau Herke Tungka, dan pemiliknya juga saudara Herke Tungka. Kuda ini juga diternak di Sulawesi Utara kalau saya tidak salah di Tompaso. Kemudian kuda nomor 3 adalah Gadis Maumbi, juga keturunan dari Manguni Makasio, dengan induk Gadis Eloni dari Sulawesi Utara. Jokinya saudara N. Sonda dengan pelatih Hans Rory, dimiliki oleh Amor Stable. Pada race ini boleh dikatakan bahwa kuda Gadis Maumbi ini termasuk kuda favorit. Kemudian kuda nomor 4, Merah Dalimo dari Jawa Tengah, anak dari Lord Lichen dengan Aston. Jokinya adalah Hani Suot dengan pelatih Edwin Basuki.
seorang pelatih yang cukup lama di Pelomas, dan saat ini kuda ini dimiliki oleh Sukun Stable, salah satu sponsor utama pacuan kita hari ini. Ya. Kemudian kuda nomor 5 adalah Kokuraca dari Jawa Tengah, juga dimiliki oleh Sukun Stable. Jokinya adalah Berti Sondah dengan pelatih Edwin Basuki. Kuda ini adalah keturunan dari pejantan Putra Bunaken dan betina Rimo. Kuda nomor 6 Metro Lady, keturunan dari Bayu Angga dengan betina Mirage Sulut dari Jawa Tengah, dinaiki oleh joki R Pantau dengan pelatih Basuki. Saat ini dimiliki oleh Suryo Luhur Hidayat. Kemudian kuda nomor 7 kembali keturunan Manguni Makasio dengan betina Starton dari Sulawesi Utara. Kuda ini bernama Miracle. Jokinya adalah Meiki Teu dengan pelatih Yancu Umbo. Pemiliknya adalah Adi Sutip Sarjana Ekonomi. Kuda nomor 8 dari Jawa Timur. Kuda yang diternak di Jawa Timur ini adalah keturunan Juragan Tanjung Sari dengan Khasana. Nama kuda ini saat ini adalah Yosi. Jokinya adalah Hendrik Singal dengan pelatih Untarto W, dimiliki oleh Agojas Stable. Kuda nomor 9 Kalista, keturunan dari Juragan Tanjung Sari dengan Nabila, juga dari Jawa Timur. Jokinya Joni Ratu dengan pelatih Rudi Ratu. Saat ini dimiliki oleh Perintis Stable. Barangkali untuk sementara kita sampai di sini dulu. Menarik sekali Pak Datu. Saudara penonton, kita ikuti wawancara bersama Dewi Purnomo. Silakan Dewi. Terima kasih rekan Agus dan pemirsa, saat ini kami berada bersama juara Piala Pemula A dan B, yaitu dengan joki M. Mewengkang dengan pelatih Wahono dan pemilik Insinyur Jenny. Baik pemirsa, segera saja kita temui Bapak Wahono. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah ataupun dimanapun Anda, di manapun berada, ingin mengetahui bagaimana Bapak merawat kuda-kuda itu sehingga dapat handal di pertarungan ini. Ya, kuda ini udah kita siapkan dari umur 1 tahun ya. Di pameran juga kita siapkan, dan kebetulan ini kuda GA4 Pak, generasi keempat dari kuda-kuda Indonesia ya. Nah, sebelumnya Pak, apakah kuda-kuda sebelumnya ini juga tangguh atau handal dalam berlatih? Apa sudah pernah gitu Pak? Ya memang sudah diperhitungkan sama para pengamat kuda, bapak kuda kita favorit gitu. Baik Pak, kemudian menurut Bapak kualitas kuda di Indonesia ini sekarang ini bagaimana Pak? Wah, kalau dibanding tahun 70-an sekarang sudah naik beberapa tingkatan lah gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, dan pemirsa, sekarang kita temui kepada Bapak Wahono, joki yang memenangkan Piala Pemula A dan B. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, selamat Pak, Bapak telah berhasil meraih juara pada Piala Pemula A dan B ini. Ya, sebagai Bapak mengikuti kejuaraan ini, berapa lama tuh Pak latihannya dimulai? 3 bulan. 3 bulan. Nah, tadi Bapak terlihat Bapak tuh mendului atau selalu di depan. Apakah Bapak yakin memenangkan pertandingan ini? Iya. Ya, Datin optimis ya Pak ya. Ya, kemudian Pak, sebenarnya sebagai joki, menurut Bapak kiat-kiat apa yang harus dibutuhkan? Kita harus rajin berlatih dan melihat keadaan kuda ya. Ya. Baik pemirsa, sekarang kita temui pemiliknya yaitu Bapak Ibu Insinyur Jenny. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ya Ibu, kami ingin mengetahui sebagai pemilik ini, kuda ini Ibu beli pertama kali umur berapa Bu? Saya beli umur setahun. Setahun Bu ya. Kemudian untuk biaya perawatan itu berapa tuh Bu? Apa mahal atau mungkin rumputnya ada jenis tertentu Bu? Biayanya tuh biayanya tergantung di hati ya, kita ngomong ada relatif apa susah, yang maksudnya susah Untuk merawatnya segala macam. iya, kita susah, butuh kekompakan joki, pelatih dan owner Ya. Kemudian Ibu sebagai pemilik, bagaimana Ibu melihat sarana dan prasarana olahraga kuda di daerah-daerah selain di DKI Jakarta?
agak kurang dibandingkan di DKI. Ya, terima kasih Bu. Semoga saja Pordasi akan melihat lebih jauh untuk ke daerah-daerah ya Bu ya. Ya, demikian pemirsa perbincangan kami bersama juara pertama yaitu dari kuda Ratu Mayangkara. Dan kini segera kita kembali kepada rekan Agus. Selamat sore. Terima kasih Dewi, terima kasih atas wawancaranya yang sangat menarik. Pak Dato, kita kembali ke race ke-7 yang akan kita saksikan sore hari ini. Ya, Ada tambahan-tambahan komentar yang menarik bagi para penonton. 3 ekor kuda terakhir yang belum saya sebutkan adalah kuda nomor 10 Pasopati 2, Ya, anak dari Nan Renceh dan Putri Sunur. Ini adalah kuda yang diternak di Sumatera Barat. Jadi dari 12 ekor ini alhamdulillah ada juga kuda yang diternak di Sumatera Barat. ya, Dan jokinya adalah Slamet, pelatihnya saudara Edwin Basuki, saat ini dimiliki oleh Letnan Kolonel Polisi Dr. Andes S. Trisna. Kemudian kuda nomor 11 Bintang Barcelona, kembali dari Sulawesi Utara, anak Lord Skardu dengan Nona Lengkuan. Jokinya saudara Y. Sondah dengan pelatih Erme Wengkang, dimiliki oleh Insinyur B. Tamon. Kuda terakhir adalah Queen Maserati, ya, anak dari Manguni Makasio, kembali Bung Agus ya, kita lihat pejantan Manguni Makasio ini sangat dominan sekali ya, dari Sulawesi Utara dengan betina Bisgon. Jokinya adalah Frans Singal dengan pelatih Hans Rory. Saat ini kuda ini dimiliki oleh Sparta Stable. ya. Jadi itulah Bung Agus, kuda-kuda yang akan berpacu pada Piala Remaja ini. Dan kalau kita melihat banyak sekali kuda-kuda yang dipacu hari ini di ternaknya dari Sulawesi Utara. Barangkali merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi para petani dan peternak di Sulawesi Utara. Terlebih-lebih dengan akan diadakannya pacuan di gelanggang Maesa Tompaso pada pertengahan bulan November nanti, dalam rangka Piala Gubernur, memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara, sekaligus meresmikan gelanggang arena pacuan Maesa Tompaso, juga merayakan Festival Danau Tondano dan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Minahasa. Dengan mempunyai banyak stok kuda di Tompaso atau Sulawesi Utara, barangkali dalam satu hari Sulawesi Utara bisa mengadakan satu pacuan, katakanlah 15 atau minimal 12 race ya, dan dapat merupakan juga pesta rakyat seperti yang kita lihat di daerah-daerah. Oke, Pak Datu, kita tetap di race ke-7 di mana 12 ekor kuda saat ini sudah bersiap-siap untuk tampil. Dan kita tahu ada beberapa nama yang sangat populer di arena pacuan kuda di Pulau Mas, yaitu seperti Queen Maserati, Pasopati 2, Metro Lady, kemudian Gadis Maumbi, Putri Gita, barangkali Putri Gita ya. Mungkin Pak Datu punya catatan-catatan istimewa mengenai kuda-kuda yang sangat populer ini. Saya rasa favorit keras di race ini adalah kuda nomor 1 Newcomer, kemudian kuda nomor 3 Gadis Maumbi, kemudian kuda nomor 6 Metro Lady, kuda nomor 7 Miracle, dan kuda nomor 8 Yosi yang pada babak penyisian mempunyai waktu yang paling tajam. Yosi dari Jawa Timur. Namun seperti saya katakan tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kuda-kuda lain dapat memenangkan pacuan hari ini. Kita lihat ada kuda nomor 4 Merah Dalimo, ini adalah keturunan dari pejantan Lord Dichen dan Aston. Kuda ini sebenarnya diternak di Sumatera Barat oleh pemilik peternak dan penyayang barangkali ya. Kuda yang selama ini kita sudah kenal di arena pacuan kuda Pulau Mas adalah Dr. Ahmad Rizal, pemilik dari Galigo, pemilik dari Big Ben ya. Namun saat ini kuda ini dimiliki oleh Sukun Stable.
Dan juga kuda nomor 10 Pasopati 2 ini adalah kuda dari keturunan Nan Renceh dan Putri Sunur. Kuda ini juga diternak dari Sumatera Barat, dan barangkali saat ini para pemilik kuda di Sumatera Barat sedang bersiap-siap atau sedang menyiapkan kuda-kudanya untuk mengikuti pacuan di Bukit Grobak, Batu Sangkar pada tanggal 5 dan tanggal 6 Oktober dalam memperebutkan Piala Ika Sumahamid. Jadi sebenarnya kegiatannya cukup padat, dan mudah-mudahan tahun depan lebih banyak kuda-kuda dapat dikirim ke Jakarta. Kita lihat kuda-kuda sudah mulai keluar dari Montingar. Biasanya mereka mengadakan parade dulu ke depan stadion untuk memperlihatkan kepada para penonton sebelum mereka menuju starting gate, atau kadang-kadang bisa juga disebut starting box, tempat start atau tempat start. Race saat ini berjarak 1.400, adalah jarak menengah, Jadi pada jarak ini sebenarnya untuk kuda-kuda tidak terlalu masalah apakah akan dipacu full speed mulai dari start atau akan diatur atau diukur-ukur tenaganya. Biasanya pada saat-saat pacuan besar seperti hari ini sangat riskan untuk mengatur-atur atau mengukur-ukur kecepatan kuda. Jadi saya yakin pacuan hari ini akan sangat cepat sekali dan sangat menarik. Namun memang belum ada pemecahan rekor hari ini di Pulau Mas, tidak seperti di Atlanta barangkali Ya, pada untuk race ke-7 ini kalau kita melihat kesiapan terakhir para peserta, mungkin pada itu ada memberikan semacam prediksi bahwa ada beberapa ekor kuda yang memiliki peluang atau kemungkinan memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan perlombaan sore hari ini. Ya, banyak hal yang membuat kans mereka untuk menang bagi kuda-kuda ini. Sebagai contoh, ada beberapa ekor kuda yang baru sampai dari tempat asalnya. Tapi ada juga kuda yang sudah dilatih lebih 3 bulan di Jakarta. Namun ada juga kuda yang barangkali karena terlalu lama dilatih di Jakarta, kondisinya juga turun. Dia harus dilatih di tempat dingin. Ada kuda barangkali yang dia suka kalau lari waktu pacu itu udaranya agak sedikit-sedikit mendung, atau barangkali betul-betul hujan. Nah, faktor-faktor inilah barangkali yang walaupun sedikit akan mempengaruhi kesempatan kuda-kuda ini untuk menang. Seperti kita lihat saat ini di Pulau Mas udaranya cukup cerah, agak sedikit berawan, tapi udaranya cukup panas Dan apakah 12 atau semua kuda dari 12 ekor ini suka dengan waktu atau temperatur yang seperti ini? Dan kita saksikan para peserta sudah menuju ke starting gate, pintu start. Dalam beberapa saat mendatang pada itu 12 peserta ini akan bersaing untuk memperlihatkan prestasi terbaik. Nomor 11 tadi kita lihat adalah Bintang Barcelona. Saat ini para peserta sudah berada di starting gate atau pintu start.
Sementara kuda-kuda segera dimasukkan kepada pintu start. Ya, biasanya hari-hari kuda ini kalau dimasukkan dalam pintu start tidak pernah ada masalah ya, Bung Ya. Agus. Tapi mungkin karena mereka tahu ini adalah hari pacuan, memang agak sulit memasukkannya. Kadang-kadang ada yang dicoba dari depan, ada yang dicoba dari belakang, Ya. dan steward pada pacuan hari ini mencoba untuk menerapkan atau lebih mendisiplinkan kita kepada peraturan. Kuda-kuda hanya diberi waktu masuk ke dalam starting gate itu 2 menit. Ya. Jadi seandainya ada kuda-kuda yang nakal, walaupun dengan berat hati, kuda itu terpaksa tidak diikut sertakan di dalam pacuan karena akan mengganggu kenyamanan kuda-kuda lain yang telah berada di dalam starting gate. Ya. Kita saksikan kuda nomor 2 ya, Putri Gita. Ya, Putri Gita dari Sulawesi Utara. Kemudian nomor 7 Miracle dari Jawa Tengah. Dan kelihatannya pada itu para peserta atau kuda-kuda yang akan tampil ini sudah siap untuk unjuk kehebatan sore hari ini. Ya, kalau istilahnya kita di orang kuda, Ya. Bung Agus ya, yang kita tunggu atau yang kita lihat hari ini diplomas. Ya. Dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pordasi, Ya. bahwa pacuan derby Ya. itu hanya diadakan di Jakarta. Ya. Jadi tidak diadakan di tempat lain. Jadi yang kita tunggu diplomas ini lamanya 4 tahun. 4 tahun sekali. Jadi sejak kuda itu lahir sampai kita lihat dia pacu derby atau remaja, itu lamanya 4 tahun. Jadi itulah barangkali ya, pacuan ini bagi pemilik kuda atau pelatihnya sesuatu yang memang istimewa. Iya, iya. Ya, karena untuk melihat apa yang akan kita saksikan nanti ini butuh waktu 4 tahun. Iya. Mulai dari ngawinkan, kemudian induknya melahirkan, dijaga sedemikian rupa, baru dia berpacu pada hari ini. Ya. Kita saksikan Putri Gita. Rupanya agak sedikit rewel Putri Gita ini, Pak Ratu ya. Ya, Putri Gita ini sebenarnya seekor kuda yang Ya. berada pada puncak ini ya. Barangkali tahun depan dia tingginya akan bertambah. Ya. Kita lihat kuda nomor 4 Merah Dalimo sudah masuk, dan beberapa ekor kuda lagi sudah berada dalam starting gate. Mereka Kuda nomor siap-siap 8 ya, Yosi, kuda yang juga menjadi favorit kelas. Yosi ya, Yosi. nomor 8. Dan kuda nomor 3 Gadis Mombi, Mombi. juga favorit keras di dalam race ini. Dan terakhir kuda Merah Dalimo. Ya, kuda Kalista juga sudah masuk. Sudah siap-siap untuk lepas dari garis start ya. Iya. Itu ya. Kita belum melihat bendera hijau naik. Satu ekor kuda lagi. Ya. Kuda nomor 10 Pasopati. Ya. Ya, Saudara penonton, kita saksikan race ke-7 untuk jarak 1.400 meter Piala Remaja. Sudah siap-siap semua rupanya. ya, kita lihat kuda-kuda sudah masuk dalam starting box semua. Begitu kaki kuda itu berhenti jalan di tempat, kita akan lihat pintu start akan dibuka. Ya. Nah, start Start lagi baru saja mulai. dilakukan pada itu.
Ketat sekali ya. Ketat sekali. Kita lihat Nomor kuda 6 langsung melejit ke depan. Metro nomor Lady. 6, Metro Lady. Red Metro Lady masih memimpin di posisi terdepan pada itu. Ya. Kita lihat kuda itu diikuti oleh kuda nomor 8 Yoshi. Ya. Masih ketat sekali persaingan para kita lihat peserta. Kuda Metro Lady menambah kecepatannya terus karena dia tahu kuda yang mengikutinya Yoshi adalah kuda yang sangat kencang. Masih Metro Lady memimpin di posisi terdepan. Masih Metro Lady. Kuda nomor 4 kita lihat Merah Dalimo berada pada posisi ketiga. Ya, mereka mulai memasuki tikungan 400. Iya. Kita lihat apakah kuda Merah Dalimo dapat memimpin sekarang. Ketat Lihat. sekali. 300 meter menjelang finish ya Pak Ratu ya. Ya, kita lihat kuda Merah Dalimo dengan sekarang sudah berada pada posisi lebih di muka. Namun ada seksi kuda dari kanan yang sangat dekat ya. Justru yang mula-mula mencapai garis finish yaitu newcomer. Satu manuver yang sangat menarik tadi Pak Ratu yang dilakukan oleh newcomer ya. Dari belakang dia menerobos masuk melintasi garis finish dalam posisi terdepan. Ya. Kita saksikan dalam gerakan lambat. Ya, kita lihat sampai saat ini newcomer belum terlihat di layar ya. Tapi tiba-tiba dia muncul dengan speed yang susah diikuti oleh kuda Merah Dalimo dari Jawa Tengah. Iya. Barangkali ada faktor-faktor khusus atau semacam strategi khusus Pak Ratu, karena kita tahu sejak awal Metro Lady memimpin di posisi terdepan, namun sekitar 100 meter menjelang garis finish satu manuver yang sangat mengagumkan dari newcomer tadi sehingga dia melintasi garis finish pada posisi terdepan. Ya, kalau saya boleh mengatakan newcomer ini dinaiki oleh joki Jamie Roaring yang sejauh pengetahuan saya adalah joki yang selalu datang dari belakang. Dia bukanlah joki sprinter ya. Dan ternyata kuda newcomer ini cocok sekali kalau dinaiki dengan cara seperti itu. Kita lihat kuda newcomer dengan 4 ekor dan dengan 4 kakinya yang putih. Pada umumnya kalau kita melihat perlombaan yang berlangsung di Pulau Mas ini pada itu seorang kuda yang memimpin dari garis start itu sangat sulit bisa menempatkan posisinya pada posisi yang sama hingga ke garis finish. Mungkin ada faktor-faktor psikis barangkali yang mempengaruhi hal seperti itu. Ya, barangkali yang akan lebih interesan adalah race ke-8 ini, yaitu derby. Biasanya selama ini sampai dengan jarak 1.600 itu banyak sekali pemenang derby yang sewaktu start tidak berada di depan. Tapi setelah jaraknya ditambah, justru pemenang-pemenang derby ini adalah yang begitu dia start, dia berada di depan sampai di finish. Ini membuktikan bahwa kualitas kuda-kuda kita sudah bertambah baik, perawatannya, dan barangkali cara berpacu yang seperti ini yang saat ini disukai oleh joki-joki kita. Ya, pada itu kita saksikan sang pemenang ya, newcomer. Dengan bangganya, dengan gagahnya dia berjalan ke tempat penyerahan trofi kemenangan ya pada itu. Iya.
di awal perbincangan kita tadi pada tuh kita kurang menyinggung posisi newcomer. Mungkin memang kalau prestasi dia belum begitu mengagumkan. Namun sore hari ini ternyata dia membuat kejutan. Mungkin pada tuh bisa memberikan semacam penilaian. Kira-kira mengapa newcomer mampu melakukan manuver yang luar biasa seperti itu. Ya terus terang sebenarnya dia juga termasuk favorit keras tadi ya di kamar ini, karena saya kenal sekali kuda ini dan saya sering main-main ke kandang di mana kuda ini berada ya. Dan sewaktu babak penyisian 2 minggu lalu, kuda newcomer ini masuk pada posisi kedua, hampir posisi ketiga dengan keadaan joki sewaktu itu tidak full speed dia ya. Dia masih ukur-ukur katanya. Dan pada latihan terakhir di Pulau Mas ini hari Jumat itu saya melihat kondisi kuda ini sangat baik. Memang karena dia baru tahun ini baru satu kali ini berlari kembali di Pulau Mas ya. Tidak banyak orang yang menyangka bahwa dia akan memenangkan pacuan ini. Membuat kejutan. Iya betul. Karena selama ini yang selalu memenangkan pacuan-pacuan jarak ini adalah kuda nomor 3 Gadis Maumbi atau kuda nomor 7 Mirakli. Merah Dalimo ya. Dan kuda nomor 4 Merah Dalimo. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 ekor kuda favorit betina dan 2 ekor kuda favorit jantan. Pada umumnya pada saat-saat kritis itu memang kuda jantan lebih menguntungkan. Ya, para itu kita akan menyaksikan saat-saat penyerahan trofi kemenangan kepada newcomer. Saat-saat yang sangat membanggakan bagi tim, pelatih, joki maupun pemilik dari newcomer. Saudara penonton, kuda pemenang untuk race ke-7 Piala Remaja jarak 1.400 meter sesaat lagi akan menerima trofi kemenangan. Pada itu kita saksikan di layar televisi sang pemenang ya, newcomer mendapat aplaus dari timnya ya. Ya, kegembiraan seperti ini sebenarnya tidak dibuat-buat ya. Iya. Kadang-kadang rekan-rekan yang berada di sekeliling sana pun bukan sebagai pemilik, tapi karena dia merasa kuda ini datang dari kampungnya, dilatih oleh pamannya, ya kan, atau jokinya itu adalah kakaknya, ya kan. Nah, hal-hal ini yang membuat kegembiraan itu tidak diatur-atur. Iya. Itu ikatan-ikatan kebanggaan yang spontan. Kebanggaan tersendiri yang tidak bisa diukur dengan sesuatu. Ya, para itu sambil menunggu acara penyerahan pemenang, penyerahan trofi kepada para pemenang, kita akan memasuki event yang paling ditunggu-tunggu para itu ya, Piala Derby Indonesia. Ya, jarak ini 1.850 meter ya. Iya. Ini adalah puncak dari pacuan kita hari ini, dan barangkali dari sekian banyak penonton yang berada di Pulau Mas ini, yang jantungnya berdebar paling keras mungkin para pemilik dari kuda-kuda ini ya. Ya, sambil menunggu itu kita saksikan juga pada tuh penyerahan trofi kemenangan kepada newcomer ya. Suasana yang sangat membanggakan bagi mereka, dan dapat kita saksikan bagaimana raut-raut wajah mereka yang penuh bahagia menerima
medali kemenangan untuk tim newcomer. Oke, Pak Ratu, kembali ke Derby Indonesia. Pak Ratu katakan tadi bahwa para pemilik dari kuda yang tampil di Derby Indonesia tentu menunggu dengan harap-harap cemas ya, Pak Ratu. Ya, Ini event yang paling bergengsi yang ditunggu-tunggu. Ya, kita saksikan saat-saat menggembirakan bagi tim newcomer ya, pemenang race ke-7 untuk Piala Remaja kelas 1.400 meter. Sang pemenang newcomer. ini saya rasa adalah pemenang keduanya. Ya. Pemenang keduanya adalah Merah Dalimo. Pak Ratu, kita dapat informasikan kepada para penonton di seluruh tanah air bahwa untuk Piala Derby Indonesia memperebutkan Piala Presiden Soeharto sore hari ini untuk jarak 1.850 meter, memperebutkan total hadiah 25 juta rupiah, Pak Ratu ya. Ya, betul. Pacuan Piala Derby Indonesia ini disponsori oleh pabrik rokok Sukun dan diikuti oleh 12 ekor kuda dengan 2 ekor cadangan. Kuda-kuda tersebut terdiri dari kuda pertama adalah Sinar Raja Wali, anak dari Mamuni Makasio dengan sendangan. Bisa kita lihat Bung Agus ya, kembali Mamuni Makasio memperlihatkan dominasinya di dalam keturunan kuda-kuda pacu ini. Peternaknya adalah saudara Alek Asma Subrata, jokinya saudara Suwarno dengan pelatih Sukandi. Saat ini kuda ini dimiliki oleh saudara Faisal. Kemudian kuda nomor 2 yang mengikuti Piala Derby Indonesia ini adalah Cynthia Sukun, anak dari putra Bunaken dengan Polaroid. Peternaknya adalah Bapak A. Marto Wijoyo dari Jawa Tengah, dengan joki Hani Suot. Pelatihnya adalah Edwin Basuki. Saat ini kuda ini dimiliki oleh Sukun Stable. Kemudian kuda nomor 3 adalah Pukati dari Jawa Barat, anak dari Katipunan dengan Pras Kati. Peternaknya adalah Nine Tech Stable, dimiliki oleh Arjuna Stable Jawa Barat, dengan joki Sonitan dan pelatih Ondi. Kemudian nomor 4 adalah Lady Centavo dari DKI dengan joki Ari Rory dan pelatih Wohono Ate, dimiliki oleh Insinyur Jane, pemilik Ratu Mayangkara yang tadi memenangkan pacuan kedua. Kuda ini adalah anak dari Lord Lichen dan Mahkota Ayu. Peternaknya adalah Pamulang Stable atau lebih kita kenal dengan Ibu Suharjono. Boleh dikatakan bahwa kuda nomor 4 Lady Centavo ini termasuk favorit keras untuk memenangkan Piala Derby Indonesia tahun ini. Oke, Pak Ratu, akan kita lanjutkan. Saudara penonton, kita ikuti wawancara bersama rekan Liska Safarayana. Silakan Liska. Pemirsa dimanapun Anda penggemar pacuan kejuaraan nasional ini telah terselenggara dan baru saja kita saksikan penyerahan piala, yaitu juara-juara dari Piala Remaja race ke-7 kelas 3 tahun dengan berbagai tinggi kuda tersebut. Dan kita ketahui juara pertama adalah dari newcomer, dan juara kedua adalah Merah Dalimo, dan juara ketiga adalah Queen Maserati. Dan kini kami akan wawancara dengan pemenang pertama, yaitu newcomer. Kita temui mereka. Tolong pelatihnya, pelatihnya mana? Pelatih. Dari newcomer pelatihnya adalah Bapak Deki Lonto.
Pak Kilonto, seperti kita ketahui bahwa selama ini memang adalah Merah Dalimo adalah saingan berat Anda ya. Mengapa tiba-tiba Anda menjadi juara? Bagaimana bisa Anda menceritakan? Padahal kita lihat bahwa nomor 4 atau Merah Dalimo ini sudah sepertinya juga menjadi juara pertama. Bisa Anda ceritakan sehingga Anda menyusul atau joki Anda menyusul? Ya, itu juga ya, saya rasa sebagai pelatih saya melatih kuda itu rutin. Iya. Dengan waktu dia lari pengisian, saya belum paksa. Nanti di final, baru saya paksa itu. Ya, itu aja. Lalu bagaimana cara Anda melatih kuda-kuda ini sehingga benar-benar optimal? Ya, kita melatih kuda. Ya, seringkali juga naik gunung. Ya, naik ke tanjatan gitu. Ya, dan waktu itu kita latih di sini sudah persiapan 18,5. Ya. Tapi ya kebetulan ya lari 14. Nah, itu aja. Berapa lama pada saat hari ini Anda bertanding kuda itu sudah berada di Jakarta? Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Kami akan wawancara dengan jokinya. Jokinya belum ada. Gantian. Ini adalah pemilik. Ya. Stephen Supit. Pak Stephen, tentunya Anda merasa bangga ya bahwa pada saat ini Anda telah menjuarai dan mengalahkan yaitu Merah Dalimo. Bisa menceritakan bagaimana? Pertama-tama kesan kami sebagai pemilik, kami sangat berbangga. Juga kami begitu berterima kasih kepada sesama tim dari Sulut yang pada siang hari ini menampakkan kekompakan. Jadi bisa memunculkan kuda kami newcomer sebagai pemenang pertama. Dan ini adalah satu kemenangan yang sangat berbangga soalnya mengalahkan penantang-penantang atau saingan-saingan yang cukup berat yang sudah kita ketahui bersama tadi. Lalu Anda memiliki berapa kuda? Ada berapa di ini? 11. Ada 11. Ya. Dan berapa kuda yang telah menjuarai kejuaraan seperti ini? Yang dilatih memang lahir di stall di Manado, di Kawangkoan. Yang baru satu newcomer. Dia memang lahir di stall kami, terus dilatih dan sekarang sudah dapat menjuarai lomba ini. Jadi baru satu. Lalu rencana Anda pada saat selanjutnya untuk kejuaraan-kejuaraan apakah akan selalu mengikuti? Rencana kami akan mengembangkan seterusnya. Dengan pengalaman-pengalaman kami selama ini, kami yakin program yang sudah diterapkan oleh pelatih kami akan diteruskan seterusnya dan untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin, bahkan kalau boleh bisa lebih dari yang sudah dicapai saat ini. Lalu apakah dengan ke-11 kuda yang Anda miliki akan Anda ikut pertandingkan secara keseluruhannya? Rencananya begitu. Lalu dana yang dikeluarkan untuk mengurus kuda-kuda ini kalau boleh saya tahu berapa? Kalau dana ya cukup lumayan lah. Saya kira kalau orang-orang kuda sudah mengerti bagaimana suka duka, apalagi dalam hal dana dalam pemeliharaan kuda. Lalu Anda sebagai pemilik, apa keuntungan Anda memiliki kuda-kuda ini? Keuntungannya selain mengikuti dari hobi kita, karena hobi kita juga kita sudah merasa diuntungkan, dan dari segi juga mengembangkan prestasi olahraga berkuda terutama di daerah kita di Sulawesi Utara dan di Indonesia pada umumnya, kami sangat merasa untung karena ikut berpartisipasi. Baiklah, saudara-saudara, kami mengucapkan selamat atas kemenangannya dan kembali ke tempat dengan selamat. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah wawancara dengan para pemenang dari race ke-7 Piala Remaja ini. Kami kembali kepada saudara Agus Liwulanga. Terima kasih Liska. Pada itu kita kembali ke persiapan Piala Derby Indonesia yang sesaat lagi akan kita saksikan. Barangkali ada tambahan-tambahan, bagaimanapun penonton ingin mengetahui kekuatan untuk seri ke-8 sore hari ini. Ya, kita lanjutkan Bung Agus, kuda dengan kuda nomor 5 itu Kekasih dari Jawa Barat, dimiliki oleh Insinyur Yeye Yusuf dengan joki Meki Tewuk dan pelatih Iwan K. Kuda Kekasih ini adalah anak dari Lord Lichen dengan betina Widorini. Kemudian kuda nomor 6 Bintang Maritim, anak Manguni Makasio dengan betina Belina dari Sulawesi Utara. Peternaknya adalah saudara Vence Pantau, jokinya Herdi Rory dan pelatih Yance Umbo. Saat ini kuda ini dimiliki oleh Insinyur Lucky Korah. Ya. Kemudian kuda nomor 7 Halloween juga dari Jawa Barat, anak dari Bakti Nusa dengan betina Putri Singgosari.
Peternaknya adalah Adetek Stable yang berada di Lembang. Jokinya Adaman dan pelatih Billy Mamola. Kuda ini saat ini dimiliki oleh Justin Stable. Kemudian kuda nomor 8 Young Blessing, anak Manguni Makasio dengan Noni Sulut. Peternaknya adalah Sampel Singal. Kuda ini termasuk favorit juga untuk memenangkan pacuan Derby Indonesia ini dengan joki Kun Singal. Pelatih Edwin Basuki saat ini dimiliki oleh saudara Christian Pua. Kemudian kuda nomor 9 juga seekor kuda yang sangat favorit untuk memenangkan Derby Indonesia tahun ini adalah Aquanita, anak dari Pek Sovereign dengan Lady Victoria. Lady Victoria adalah kuda dari Sumatera Barat dan peternaknya adalah Sari Stable. Jokinya hari ini adalah Yoce Sumueng dengan pelatih Eeng Lanujaya. Dimiliki oleh Troyan Stable Jakarta. Kemudian kuda nomor 10 Torini atau dulu bernama Princess Ivor dari Sulawesi Utara, anak dari Young Ivor dan Torona. Peternaknya adalah saudara Lancerawis. Jokinya Buce Pantau dengan pelatih Teni Palandeng. Saat ini dimiliki oleh Bapak B. Kasenda. Kuda nomor 11, kuda favorit dari Jawa Timur dan merupakan suatu favorit keras juga untuk memenangkan Derby Indonesia tahun ini adalah Karisma Jatim, anak Manguni Makasio dengan betina Anti. Peternaknya adalah Bapak A. Marto Wijoyo dengan joki Harni Pantau dan pelatih Hari Basuki. Saat ini dimiliki oleh Bambang Suryanto dari Jawa Timur. Kuda terakhir adalah Mayer dari Sulawesi Utara dengan pejantan Wonowin serta betina Bertina. Peternaknya adalah Robi Singal. Jokinya adalah Frans Singal. Pelatihnya Edwin Basuki, dimiliki saat ini oleh Desi Torar. Kemudian 2 ekor cadangan yang tentu saja tidak jadi berpacu karena tidak ada kuda-kuda yang diskret adalah Ismoyo dari DKI dan juga Sipo dari DKI. Saya rasa itu Pak Bung Agus, kuda-kuda 12 ekor kuda dengan favorit Lady Centaho, Halloween, Young Blessing, Aquanita dan Karisma Jatim yang kira-kira akan memenangkan Piala Derby Indonesia untuk tahun 1996 ini dengan jarak 1850 dengan hadiah yang cukup menggiurkan 25 juta rupiah. Ya, Pak Dato, sebagai event yang sangat bergengsi, yang paling bergengsi untuk sore hari ini, tentunya masyarakat ingin menyaksikan, ingin melihat kira-kira sejauh mana peta kekuatan maupun persaingan dari para peserta, 12 peserta yang akan tampil, terutama para favorit. Barangkali Pak Dato yang cukup mengenal kuda-kuda ini bisa memberikan gambaran sedikit kira-kira persaingan nanti akan seperti apa, karena kita tahu jarak 1850 meter cukup jauh untuk kuda-kuda yang berkualitas. Ya, Bung Agus, waktu tercepat yang dipunyai oleh kuda-kuda ini adalah waktu yang dipunyai oleh Lady Centaho dan secara kebetulan merupakan rekor pada saat babak penyisian. Kemudian waktu tercepat kedua dimiliki oleh Aquanita dan Young Blessing. Kemudian Karisma Jatim. Tapi tentunya kita tidak dapat berpegang kepada waktu tercepat ya, sebab babak penyisian Piala Derby Indonesia ini terdiri dari 3 hit, 3 babak. Pemenang babak ketiga atau hit ketiga itu waktunya sama dengan waktu pemenang keempat dari hit pertama. Tapi dia tidak perlu memacu kudanya lebih cepat karena memang dia sudah berada di depan. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu terpaku bahwa waktu tercepat pada saat itu akan merupakan pemenang pada hari ini. Dan banyak juga kuda-kuda derby seperti tadi kita dengarkan wawancara saudara Rizka dengan pelatih Newcomer. Pada waktu babak penyisian dia tidak memacu kudanya full, karena memang
setengah kekuatan dia setelah dapat memenangkan penyisian ini. Dia hanya perlukan tempat untuk dapat masuk final. Pada saat final seperti inilah dia, kalau istilah orang Manadonya, dia kasih lari habis ke kuda. Dengan kata lain, pada sore hari ini para peserta harus tampil maksimal. Ya, Harus mengeluarkan semua tenaga, semua strategi terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal ya Pak Dato ya. ya karena 4 tahun kita tunggu-tunggu. Iya. Yang kita hanya akan lihat kira-kira itu waktunya 2 menit 1 detik lah. Iya. Gitu ya. 4 tahun kita menanti hanya 4 untuk tahun. waktu sekitar 3 Mulai dari menit. kita katakanlah membeli betina, kemudian mencari pejantan yang bagus, kemudian kita kawinkan, kita tungguin dia 11 bulan 2 minggu hamilnya atau buntingnya, kemudian dia melahirkan, kemudian dia pada umur 2 tahun kita sudah mulai latih, ya kan? Dan umur 3 tahun kita sudah mulai pacu. Waktu dia hampir mencapai umur 4 tahun, artinya 4 tahun seperti sekarang ini, kuda-kuda itu semua umurnya 4 tahun kurang 3 hari. Ya. Karena kita anggap pada tanggal 1 Agustus nanti semuanya berumur 4 tahun. Ya. Ini sekarang umurnya 4 tahun kurang 3 hari. Itulah secara kebetulan barangkali starting gate kita berada persis di depan tribun kehormatan. Sangat ramai dan memang sangat sulit untuk para petugas melaksanakan tugasnya untuk memasuki atau memasukkan kuda-kuda ini ke dalam starting box, karena dengan bertambah banyaknya penonton yang berada di pinggir pagar akan membuat kuda-kuda ini bertambah nervous. Lihat ini kuda nomor 4. Iya. Lady Sentavo, Lady Sentavo. DKI Jakarta ya. Di Jakarta, seekor kuda favorit keras, tetapi dia berada pada pintu start luar, sehingga dia memerlukan speed khusus begitu keluar dari starting gate untuk mendapatkan posisi yang bagus di depan, di bagian gate dalam atau di bagian ban dalam. Ya, para peserta pada itu sudah memasuki pintu start saat ini. Ya, kita lihat karena kuda-kuda ini adalah kuda-kuda yang sudah cukup berpengalaman, tidak terlalu ada masalah untuk memasukkannya ke dalam pintu box start ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai posisi start pada itu, sejauh mana keuntungan yang diperoleh maupun yang tidak diperoleh oleh seekor kuda sehingga dia sangat kesulitan untuk mencapai posisi terbaik setelah start dilakukan. Seandainya seperti yang Pak Ratu katakan tadi, dia berada di posisi luar dengan posisi dalam di pintu start, itu sejauh mana untung ruginya bagi seorang seekor kuda maupun seorang joki? Ya, seperti kita ketahui, trek Pulau Mas ini mempunyai lebar 22 meter. Ya. Berbentuk oval. Seandainya jarak yang ditempuh itu adalah 1.850 meter, menurut perhitungan lazimnya, itu kuda melangkah kira-kira 1.600 langkah atau 1.500 sekian langkah, maksimum 1.600 langkah. Seandainya seekor kuda berada pada ban dalam dan seekor lagi berada pada ban luar, jarak mereka atau jarak kerenggangan mereka adalah 20 meter. Bayangkan kalau yang seekor tetap lari di dalam dan yang seekor lagi berlari di sebelah luar ban, itu begitu mereka sampai di finish, kuda yang berlari pada ban luar itu menempuh jarak 44 meter lebih jauh daripada kuda yang di posisi dalam. Ya, kita lihat start sudah dilaksanakan. Saudara penonton, start baru saja dilakukan untuk derby Indonesia sore hari ini. Pak Ratu, kita saksikan persaingan para peserta Ya, kita lihat sementara nomor 4 ya, kuda nomor 4 melejit di posisi terdepan, Lady Sentavo. Lady Sentavo kuda nomor 12 berusaha mengejar, dan saat ini
Lady Sentafo masih memimpin Ya, di posisi terdepan sejak start dilakukan tadi pada itu. Lady Sentafo dari DKI Jakarta. kita lihat kuda nomor 3 yang Blessing telah menurun kekuatannya. Tapi kuda nomor 12 Mayer masih tetap mengejar. Masih tetap berusaha untuk mengejar Lady Sentafo. Lady Sentafo. Ya, kita lihat rupanya yang berada di posisi kedua adalah kuda nomor 5 Kakashi. Pemiliknya adalah Insinyur Yeye Rusu, kuda nomor 5. Terjadi persaingan antara dua ekor kuda ini ya pada Ya, kita lihat 400 meter ini apakah Lady Sentafo masih mempunyai Sentafo. kekuatan untuk menjuarai. Kalau menurut penglihatan saya, terjadi manuver. ya kita lihat Lady Sentafo tetap memimpin di depan. Jaraknya masih jauh. Masih Ya, tetapi kuda Kakashi yang sangat menarik tadi. Begitu ketat persaingan, begitu memikat persaingan mereka pada ya, itu ya. akhirnya kuda Lady Sentafo dapat memenangkan pacuan Derby Indonesia ini, diikuti oleh pemenang kedua Kakashi dari Jawa Barat. Iya. Dan kuda yang Blessing sebagai dalam gerakan lambat bagaimana detik-detik terakhir Lady Sentafo memasuki garis finish. Lady Sentafo dari DKI Jakarta dengan kecepatan luar biasa memasuki garis finish dan memenangkan Piala Derby Indonesia adalah Presiden Soeharto untuk sore hari ini dengan hadiah total 25 juta rupiah pada itu ya. Satu prestasi yang sangat spektakuler, sangat dan bagus. sangat dinanti-nantikan oleh Saya rasa para di samping pemiliknya Ya. Saudara Insinyur Jane dapat Iya. bergembira. Yang sebenarnya harus lebih bergembira adalah peternaknya sebenarnya. peternak. Ya, ya. Ibu Kita saksikan Suarjono. para ya. Kita saksikan nomor 4 para itu sang pemenang Derby Indonesia Lady Sentafo dari DKI Jakarta dengan joki Ari Rory ya, pelatih Wahono AT dengan pemilik Insinyur Jane. Lady Sentafo kembali dalam gerakan lambat pada itu kita lihat Lady Sentafo beberapa detik menjelang garis finish dengan kecepatan luar biasa memimpin sejak start sehingga mampu memperlihatkan prestasi terbaik sore hari ini. sebenarnya terus terang Bung Agus, saya tahu persis kuda ini karena ini adalah favorit keras dari DKI. Iya. Setelah mengikuti babak penyisian, kuda ini mempunyai masalah yang sangat membuat hati pemiliknya gundah gulana dan dibutuhkan kerja keras untuk mengobatinya, sehingga apapun yang dibutuhkan, katakanlah seperti itu ya, itu pada saat itu tidak dapat dihargai oleh uang. Yang penting bagaimana caranya agar kuda itu sehat dan bisa berlari kembali. Saya yakin bagus ya, seandainya kuda ini betul-betul sehat, sound, dia dapat memecahkan rekor dia sendiri kembali, rekor yang dibuat pada saat penyisihan. Kalau saya melihat caranya lari kuda ini tadi, saya kurang yakin apakah waktunya lebih bagus dari babak penyisian atau barangkali lebih buruk. Kalau menurut saya waktunya akan lebih buruk dari waktu penyisian. Sebab waktu penyisian dia memecahkan rekor. Waktunya waktu babak penyisian adalah 2 menit 1 detik 24/100.
Kita coba lihat waktunya nanti. Ya, kalau kita lihat sejak di awal start tadi pada itu, Lady Centavo mampu melejit ke depan sekitar 4-5 meter dibanding rekan-rekan yang lain. Ini satu itu dengan keadaan starting yang sangat baik sekali. Ya, itu dengan keadaan kaki yang sangat sakit 2 minggu yang lalu. Kalau seandainya dia betul-betul sehat, saya yakin dia dapat memecahkan kembali rekornya yang dibuat pada saat penyisian. Dan memang sifat kuda ini begitu, dia front runner. Sebelum ini ada kakak-kakaknya juga mempunyai sifat lari seperti itu. Iya, yang menarik dalam keadaan belum begitu sehat, dalam keadaan agak cedera, justru dia mampu mengungguli lawan-lawannya yang boleh dikatakan dalam kondisi yang prima. Iya. Pada itu ini satu hal yang luar biasa. Dan bagi kita catatan seperti ini tentunya membuat satu praduga yang mengarah kepada kehebatan yang dimiliki oleh Lady Centavo. Ya, ini adalah adik dari seekor kuda dari Jawa Barat yang bernama Thunderbird. Ya. Kuda ini pernah memenangkan pacuan dengan jarak 2000 meter dengan waktu hampir memecahkan rekor dengan beban 69 kilo. Ini tadi kita lihat Lady Centavo hanya memikul beban 51 kilo. Ya. Beban yang sebenarnya tidak terlalu berat untuk seekor kuda yang mempunyai tinggi hampir 165 cm. Kita saksikan pada tuh piala yang akan diserahkan kepada Lady Centavo. Para pemilik mungkin yang tergabung dalam tim dari Lady Centavo ya pada tuh ya. Ya, itu kita lihat Saudara Wohono yang ditepok-tepok pipinya oleh Bapak Oli Kapoyos, Ketua Kontingen dari Sulawesi Utara. Ini adalah Ibu Suarjono sebagai peternak dari Lady Centavo. Dan biasanya di dunia perkudaan ini seandainya ada kuda bagus, yang pertama-tama ditanyakan oleh orang, siapa bapaknya? Itu selalu. Kalau ada kuda bagus, dia tanya siapa bapaknya. Kemudian dia tanya G berapa? G1, G2, G3. Kemudian dia tanya peternaknya siapa? Iya. Ya, jadi selalu hal-hal seperti ini terjadi gitu. Itulah sebabnya merupakan kebanggaan tersendiri bagi peternak kuda-kuda pacu, lebih-lebih yang dapat mengikuti apalagi memenangkan pacuan derby seperti hari ini. Ya, barangkali yang sangat dominan dalam saat-saat seperti ini adalah melihat induk dari Lady Centavo maupun sistem pemeliharaan maupun cara dia diternak barangkali. Mengapa dia harus jadi begitu bagus dengan postur atau tingkat kerampingan yang begitu ideal. Ya, seperti beternak tadi barangkali sudah saya katakan, untuk mendapatkan seekor kuda yang bagus atau seekor kuda yang dapat memenangkan pacuan itu dibutuhkan pertama adalah faktor keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan sini adalah induk yang bagus, bapak yang bagus, di mana kedua darah dari si pejantan dan induk ini betul-betul cocok. Kemudian setelah dia lahir diperlukan feeding atau perawatan makanan yang memenuhi gizi yang cukup, dan juga perawatan dari pelatih, pemilik atau groom. Kemudian setelah dia besar diperlukan latihan yang benar. Jangan belum seharusnya belum dilatih sudah dilatih. Ya, kita saksikan penyerahan piala kemenangan. Ibu Jin mengangkat piala derby.
saat-saat yang sangat menggembirakan bagi mereka, bagi tim yang tergabung dalam Lady Zentavo. Kemudian kita lihat Saudara Edi Rosandi, adalah Ketua Komisi Pacuan Pordasi Pusat, akan menyerahkan medali kepada Ibu Jane. Biasanya juga diberikan kepada pelatih, Saudara Wohono menerima medali tersebut. Dan terakhir kepada joki Ari Rory, dapat kehormatan untuk menerima sebagai joki yang memenangkan pacuan Piala Indonesia hari ini. Kemudian terakhir juga kepada kudanya sendiri. Kita lihat kudanya tidak nakal, ya Lady kan? Zentavo, Itu menyatakan bahwa dia memang mengerti bahwa dia mau jadi pemenang pada hari ini. Dia tenang, mungkin dia sangat paham. Dan yang diangkat oleh Ibu Suharjono tadi adalah piala peternak. Piala peternak. Piala peternak. Jadi peternak itu berhak mendapatkan piala. Dan juga 10% dari hadiah yang diperebutkan hari ini. Sebagai hadiah bagi peternak, di mana pada waktu kuda itu lahir, dia yang memiliki betinanya. Ya, dengan kata lain beliau akan memperoleh 10% dari 25 juta rupiah. Betul, dan sebuah piala peternak. Dan rasanya hampir tiap tahun Ibu Suharjono itu menerima, ya. Ini kalau kita melihat catatan di yang untuk buku panduan di arena pacuan kuda di Pulau Mas ini, begitu banyak tercatat pada itu nama Insinyur Jane. Ya, kita begitu banyak melihat, mungkin ada komentar-komentar tersendiri daripada itu mengenai Insinyur Jane ini pada itu. Karena bagaimanapun selain joki, manajer para itu, seorang peternak juga patut mendapat penghargaan yang tinggi, ya. Ya, saya rasa itu pantas diberikan. Dan barangkali sebelum rekan kita di bawah mengadakan wawancara, perlu saya katakan kita tadi salah estimate. Ternyata Lady Zentavo memecahkan kembali rekor dia sendiri sewaktu babak penyisian. Jadi rekor terbaru dia pada waktu penyisian adalah 2 menit 2 menit 01 detik 2/100. Sekarang waktu tempuhnya adalah 1 menit 58 detik 85/100. Ya, satu prestasi yang spektakuler. Satu prestasi yang sangat bagus. Dia mempercepat waktunya sekitar 0,3 detik. Jadi cukup cepat, ya. Kita rupanya salah estimate. Iya, oke. Pada itu menarik sekali, satu prestasi yang spektakuler dari Lady Zentavo. Saudara penonton, kita akan ikuti wawancara bersama rekan Devi Purnomo. Silakan, Devi. Terima kasih rekan Agus dan pemirsa, saat ini kami akan mewawancarai dua orang, yaitu Ari Rory sebagai joki dari kuda Lady Zentavo yang baru saja menjuarai Piala Derby Indonesia. Dan setelah itu kami juga akan mewawancarai Ibu Suharjono, peternak kuda Lady Zentavo. Baik, pertama kami akan menjumpai Ibu Suharjono dan Bapak Ari Rory, ya. Ya, pertama kami akan baca dengan Bapak Ari. Sejak umur berapa Bapak turun menunggang kuda, Pak? Pertama kali menunggang kuda seumur 7 tahun. Tapi untuk mengikuti pertama kali kejuaraan nasional berumur 13 tahun. Prestasi apa saja yang sudah diraih, Pak? Ya, prestasinya menang pacuan nasional di Sulawesi Utara. Baru kita ke Jakarta. Kemudian Bapak selama merawat kuda atau pertama kali belum kenal kuda itu gimana mengatasinya, Pak? Kalau kudanya itu tidak nurut, Pak? Ya, kita harus bergaul sama dia tiap hari supaya kita bisa saling pengertian sama kuda. Kita bisa ketahuan bagaimana ciri-ciri khas yang kuda kita mesti. Baik, dan kita kembali kepada Ibu Suharjono, ya Bu. Ibu sebagai peternak dari kuda Lady Zentavo. Nah, Ibu melihat, ya Bu, ya, sejak tahun 70-an
tentunya Indonesia telah mengawin silangkan kuda-kudanya asal Indonesia dengan luar negeri. Bagaimana sampai sejauh ini hasilnya? Ya, hasilnya baik sekali karena kebetulan kuda ini saya mengenalnya semenjak neneknya. Jadi neneknya itu memenangkan derby pada tahun 80. Kemudian ibunya memenangkan juara 2 derby pada tahun 90 atau begitulah ya. Jadinya ada peningkatan. Ya, kemudian sebagai pengamat olahraga juga ya Bu ya, terutama dalam cabang berkuda, mungkin Ibu dapat melihat olahraga berkuda ini kan sudah lama berkembang di Indonesia, tetapi tampaknya belum menunjukkan hasil prestasi yang memuaskan di luar negeri, di internasional. Nah, menurut Ibu kendalanya di mana terjadinya, Bu? Sukar untuk mengatakan kendala dalam 1 menit saja ya, tetapi ya memang keadaannya yang belum mengizinkan. Saya rasa itu keadaan. Untuk di daerah Kalau untuk daerah itu sudah baik ya, cuman tentunya masih kekurangan dalam sarana, dalam bidang pendidikan, sumber daya manusianya juga. Menurut Ibu mengenai olahraga berkuda di Indonesia sendiri? Ya begitulah tingkatannya ya seperti sekarang yang kita lihat gitu. Jadi tidak maju dalam bentuk tapi masih kurang. Ya, terima kasih Bu Suwarjono dan Bapak Ari Rory. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Ari Rory dan Ibu Suwarjono, dan kita kembali kepada rekan Agus. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Dewi. Pada itu kita melihat tadi komentar yang sangat menarik dari Ibu Suwarjono, seorang peternak yang boleh dikatakan sukses melahirkan kuda-kuda yang unggul ya pada itu ya. Mungkin dari komentar Ibu Suwarjono tadi pada itu bisa melihat hal-hal yang menarik, karena bagaimanapun upaya pengembangan prestasi olahraga berkuda di Indonesia awalnya terpulang atau kembali kepada para peternak itu sendiri pada itu. Betul sekali Bung Agus ya. Sejauh pengetahuan saya, Ibu Suwarjono adalah peternak yang memulai peternakannya dengan kuda-kuda sandal. Ya. Banyak juga peternak kita yang memulai di tengah jalan. Jadi sudah ada darah Krianger, sudah ada darah Arab, sudah ada darah Pakistan ya. Ibu Suwarjono memulai peternakannya dengan benar-benar dengan sandal. Seperti kita tahu, ternyata bahwa Ibu Suwarjono ini paling dulu mendapatkan kuda dengan generasi tertinggi saat ini, G4. Sedangkan peternak-peternak lain yang mulai di tengah jalan itu paling tinggi baru mempunyai kuda G3 ya kan, atau katakanlah G3,5. Jadi salut yang setinggi-tingginya buat Ibu Suwarjono sebenarnya ya. Peternakannya terprogram baik, kemudian cara pemilihan pejantannya juga diatur sedemikian rupa, tidak pokoknya asal ada pejantan kawinin saja gitu ya. Dan mudah-mudahan lah peternakan di daerah pun dapat nanti meniru seperti apa yang Ibu Suwarjono lakukan di Jakarta ini. Iya, dengan kata lain kita juga mengharapkan munculnya ibu-ibu Suwarjono yang lain yang akan memiliki strategi tersendiri untuk melakukan program peternakan kuda-kuda unggul di Indonesia. Sebenarnya udah banyak Bung Agus ya, tapi barangkali kuda-kudanya masih belum sampai pada umur untuk dipacu. Ya. Seperti saat ini sudah banyak pemilik-pemilik baru, peternak-peternak baru yang kadang-kadang begitu selesai pacuan derby, dia tidak menunggu 1 tahun lagi mau dipacu dulu 2-3 kali lagi baru dikawinkan. Langsung bulan September, bulan Oktober tahun ini juga kuda-kuda itu telah dikawinkan untuk mendapatkan generasi yang lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan lah kita harapkan bantuan Bapak Presiden dengan pejantan-pejantan Banpresnya ini benar-benar dapat memperlihatkan hasil yang maksimal. Iya, oke Pak Datu, terima kasih atas komentar Pak Datu yang sangat menarik, sehingga acara kita siaran langsung Televisi Pendidikan Indonesia sore hari ini berlangsung lebih semarak lagi Pak Datu. Sekali lagi terima kasih.
Saudara penonton, demikian siaran langsung lomba pacuan kuda dari arena pacuan kuda di Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan saya kembali kepada rekan Tosi di studio Taman Mini. Tonton terus Bahara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.